Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Fa ikhwatal iman, saudara-saudariku seiman, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang telah kita mulai beberapa pertemuan yang lalu, membahas tentang kehidupan di akhirat. Kita sudah selesai tentang kematian, terus bagaimana keadaan malaikat mencabut nyawa seorang muslim dan seorang kafir, dan bagaimana mereka masuk ke liang kuburnya. Maka sekarang kita akan membahas tentang bagaimana keadaan mereka di alam kubur. Alam kubur, karena kalau sudah mati, mereka ada di alam kubur sampai kiamat ditegakkan. Alam kubur, kalau yang meninggal dunia nggak dikubur, mereka di mana? Alam barzakh. Nah, makanya istilah yang lebih tepat itu alam barzakh, ya, alam barzakh. Karena orang yang meninggal dunia tidak semua dikubur. Nah, yang dia terbakar misal jadi debu, mereka tenggelam di dasar lautan, tidak bisa diselamatkan, atau dia diambil atau di jurang yang sangat dalam, tidak bisa diambil, maka mereka ada di dalam barzakh. Allah SWT mengatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh. Barzakh itu dinding, ya, pembatas antara kematian dengan hari di mana mereka nanti dibangkitkan kembali. Ya, maka barzakh. Taib. Di alam kubur ini kira-kira nyaman atau bagaimana? Ada sebuah riwayat, itu dulu Utsman bin Affan pernah berjalan. Dia melewati sebuah kuburan. Tiba-tiba beliau menangis, terseduh-seduh, merengek, sampai kedua matanya meneteskan air mata dan membasahi jenggotnya. Berarti nangisnya nangis beneran nih. Beliau pun mengatakan apa? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan ini tempat singgah pertama kali di kehidupan akhirat. Orang kalau mau akhirat pasti singgah di kuburan, di alam barzakh, alam kubur. Fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu. Jika orang yang di alam barzakh ini dimudahkan oleh Allah, dia selamat dari fitnah-fitnah yang ada di alam kubur, dia selamat dari azab-azab yang di dalam kubur, maka setelah alam kubur dia akan merasa lebih mudah untuk menghadapi peristiwa setelahnya. Di alam mahsyar, padang mahsyar lebih mudah, di mizan lebih mudah, di yaumul hisab lebih mudah, di sirat lebih mudah. Intinya tolak itu di alam kubur. Kalau alam kubur kita dimudahkan, kita selamat dari fitnah, selamat dari azab, maka setelahnya itu lebih mudah lagi. Tetapi wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Tapi orang yang tidak selamat di alam kubur ini, dia disiksa mungkin, dia tidak bisa menjawab fitnah kubur, maka setelahnya akan lebih parah, lebih susah, lebih berat. Ini hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi rahmatullahi alaihi. Nah, apa yang membuat berat dalam kubur? Pertama, fitnah kubur. Fitnah kubur. Apa yang dimaksud fitnah kubur, Pak Bu? Fitnah kubur itu adalah ujian, pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Ditanya, man rabbuk, wa man nabiyyuk, wa ma dinuk. Ustaz, itu kan pertanyaan gampang, Ustaz. Kenapa dipikir diambil pusing? Kenapa menjadi berat? Enggak, itu susah. Itu jawabannya bukan pakai hafalan, Pak Bu, tetapi pakai keimanan. Keimanan kita yang hafal di sini mungkin misal lancar, man rabbuk Allahu rabbi, wa man nabiyyuk Muhammad nabiyyi misal, wa ma dinuk al-islamu dini. Itu tidak serta-merta bisa dihafal dilanjutkan di alam enggak. Tapi keimanan yang menjawabnya. Kalau kita tidak selamat, itu kita akan diazab oleh malaikat munkar dan nakir, dan kita akan mendapatkan kehinaan di alam kubur itu sampai hari kiamat ditegakkan. Jadi orang-orang kafir, ya, yang dia tidak masuk Islam, dan orang munafik ketika ditanya man rabbuk, la adri, saya nggak tahu.
Wa man nabiyuk, saya nggak tahu nabiku siapa. Wa ma dinuk, agamamu apa, saya nggak tahu. Apa kata malaikat munkar nakir? Diambil palu yang besar, dipukul ke kepalanya, dia teriak dengan suara teriakan yang bisa didengar oleh seluruh alam semesta kecuali jin dan manusia. Ngeri, nawatan, ngeri. Itu kalau nggak selamat, itu baru fitnah saja, belum setelahnya. Nah, makanya fitnah ini besar, seperti fitnahnya Dajjal, ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur, jazakallahu khairan, mithla aw qariban min fitnatid Dajjal, kata Rasulullah SAW. Sungguh telah diwahyukan kepadaku, saya telah dikasih tahu oleh Allah SWT, bahwasanya kalian akan mendapatkan fitnah di alam kubur dengan fitnah yang sebesar atau mirip fitnahnya Dajjal di dunia ini. Dajjal itu fitnahnya besar membuatan besar. Karena apa? Nanti Dajjal itu datang, dia mengaku, aku Tuhanmu. Nggak percaya. Kamu minta apa? Kamu minta saya hidupkan semua orang-orang terdekatmu, hidupkan. Benar, hidup beneran. Kamu minta hujan, langsung turun hujannya. Minta duit, langsung turun duitnya. Coba, kira-kira kita mau beriman gak sama dia? Kita berat, itu fitnah besar. Makanya kita berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari fitnah Dajjal. Nah, dalam kubur itu kata Rasulullah SAW juga akan mendapatkan fitnah kita lebih besar atau mirip fitnahnya dengan Dajjal, sangat besar. Itu apa? Pertanyaan Munkar dan Nakir. Taib. Ada nggak orang yang nggak mendapatkan fitnah di alam kubur? Nggak ditanya. Ada. Siapa mereka? Mereka yang berperang di jalan Allah SWT terus mati syahid. Mereka mendapatkan fitnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, kafa bibariqati as-suyuf ala ra'si fitnah. Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai fitnah. Ya, tidak mudah kita berperang, mengeluarkan harta, tenaga, bahkan nyawa, ya, di hadapan para musuh. Kilatan pedang itu cukuplah jadi fitnah dia. Ketika Anda meninggal dunia, langsung masuk surga bahasa kita itu. Ya. Sementara kita apa? Fitnah di dunia ini paling fitnah harta. Fitnah ini bisa kita masih bisa jauh. Jadi semua kita akan mendapatkan fitnah dalam kubur itu. Bentuk pertanyaan dari Munkar dan Nakir, dan itu dijawab bukan pakai hafalan, tapi pakai keimanan dalam hati kita. Jika keimanan kita itu benar-benar jujur, jujur keimanan kita, maka insya Allah saat akhir itu kita akan dimudahkan untuk mengatakan Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah, Muhammad adalah nabiku, Islam adalah agamaku. Udah selamat. Setelahnya Pak Bu akan lebih mudah lagi. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia yaumul hisab, di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sirat dan sebagainya. Itu mudah. Tapi kalau nggak selamat, janganlah berharap lebih mudah daripada itu. Semoga Allah berikan kita keselamatan dalam kubur sebelum di alam barzah, setelah kebangkitan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, di alam kubur itu ada azab, ada nikmat. Jadi kalau dia sukses ditanya oleh malaikat dan Munkar dan Nakir, dia selamat dari fitnah kubur, maka dia akan mendapatkan nikmat yang sangat besar di alam kubur itu, alam barzakh. Tapi kalau dia tidak selamat menghadapi fitnah itu, maka dia akan diazab oleh Allah sampai hari kiamat ditegakkan. Setelahnya juga diazab lagi. Nah, ada sebagian orang nggak percaya, masa di alam kubur itu ada azab, ada nikmat. Kalau kita buka kuburannya udah tulang belulang, udah hancur. Saya mau tanya Pak Bu, kalau orang tidur nih, orang tidur, kadang kita merasa senyum-senyum sendiri, ketawa ketiwi, atau ngigonya ngigo ketawa. Pernah dengar ya anak-anak kita, saudara-saudara kita? Ada juga di sana ada yang tidur kok nangis, teriak-teriak kayak menghadapi sebuah, pernah nggak? Padahal lagi tidur. Nggak bisa dijelaskan dengan data ilmiah. Tapi ketika dibangunkan, kita tanya, kenapa kamu seperti itu? Ya, saya melihat begini, saya takut. Ya. Yang satu lagi, kenapa kamu ketawa? Ya, saya melihat cewek cantik, saya begini. Dia sama-sama tidur. Itu di alam dunia masih terjadi seperti itu, apalagi dalam barzah yang tidak bisa disaksikan oleh satupun orang di antara kita. Maka salah satu modal utama adalah meyakini dengan apa? Dan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada suatu saat
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Sahih Bukhari, beliau didatangin ke rumahnya dua orang nenek-nenek, dua nenek tapi agama Yahudi. Dua nenek ini masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dia pun mengatakan, wahai Aisyah, tahu nggak orang-orang di alam kubur itu mereka mendapatkan siksa kubur yang nggak benar ya. Aisyah nggak percaya, dari mana ente tahu seperti itu? Setelah pulang nenek-nenek itu, Rasulullah SAW datang. Terus Aisyah cerita, wahai Rasulullah SAW, tadi ada dua nenek yang dia datang mengabari bahwa di alam kubur itu ada orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tanggapan Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, sodakota, benar dua nenek itu. Benar, memang seperti itu. Innahum yu'azzabuna azaban tasma'uhul bahaimu kulluha. Sesungguhnya mereka itu ada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang bisa didengar oleh seluruh hewan-hewan yang ada di dunia ini. Jadi kayak ayam jago ya. Kadang tok 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 pada suatu saat, misal kadang dia dengerin azab dalam kubur. Ada misal kuda, dia tiba-tiba kayak kerasukan, itu biasanya lagi mendengarkan dalam kubur. Makanya ada sebuah daerah, ini sebuah riwayat, itu dulu itu kalau kendaraan keledai itu kayak kuda, dia lagi sakit perut, dibawa kemana? Dibawa ke kuburan. Dibawa kuburan, biar apa? Dia karena kalau mendengarkan azab kubur, dia langsung lari kencang, terus sembuh sakit perutnya. Jadi hewan-hewan itu mendengarkan azab dalam kubur. Kenapa manusia sama jin nggak mendapatkan kubur, Pak Bu? Kalau kita mendengarkan, kayaknya nggak bisa kita makan, kita nggak bisa tidur. Kenapa? Saking ngerinya azab itu. Jangankan azab kubur, kita lihat sinetron aja yang ada azab-azabnya, ada siksa-siksanya, kita takut, ya nggak? Takut, apalagi azab kubur yang asli. Semoga Allah semakin ada dalam keturunan ya Rabbal Alamin. Nah, ada satu riwayat bagus banget. Dia hadis riwayat Al-Bukhari juga sahih. Jadi Rasulullah SAW itu pernah bermimpi. Rasulullah SAW pernah bermimpi, dan mimpinya Rasulullah itu wahyu ya. Jadi kalau kita bermimpi, mimpinya itu mimpi biasa, bisa dari syaitan, bisa nggak ada artinya. Tapi kalau Rasulullah SAW bermimpi itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul pernah bermimpi, beliau didatangi sama dua laki-laki. Dua laki-laki ini ternyata malaikat. Rasul dibawalah ke sebuah tempat, ke tempat yang lain. Satu tempat pertama, Rasul melihat ada orang yang dia duduk, terus satu orang lagi berdiri membawa besi, ya, membawa besi, terus ditusuk mulutnya. Yang lagi duduk ini, tusuk mulutnya sampai tembus ke lehernya. Sudah tembus, ditarik lagi, terus tusuk lagi ke sisi sebelahnya, tusuk, tembus ke lehernya. Tarik sebelah kiri, tembus sampai lehernya, terus gitu. Rasulullah bertanya, siapa? Ngeri dong buatan, ngeri. Orang duduk pakai, bayangkan pisau yang berbesinya kuat, besar, ditusuk mulutnya sampai ke leher. Terus-terusan. Rasul pun kaget, siapa dia? Terus belum dijawab, dibawa lagi ke tempat yang lain. Rasulullah SAW melihat ada dua orang lagi. Yang satu dia berbaring, terus yang satu lagi dia berdiri, membawa batu yang besar, terus dijatuhkan ke kepalanya. Pecah kepalanya, putus dari lehernya, dia ngelinding, hancur. Terus balik lagi, terus diambil lagi batunya, pecahkan lagi. Terus seperti itu. Rasul bertanya, siapa dia? Belum dijawab, dibawa lagi ke tempat yang lain. Di tempat yang lain Rasulullah SAW melihat ada seorang yang dia telanjang bulat, laki-laki perempuan, telanjang bulat tanpa ada pakaian, baju, celana dalam pun nggak ada. Mereka ditaruh di dalam tungku yang sangat besar. Apa itu tungku? Tungku tahu nggih? Kayak panci tapi pakai tanah itu. Ditaruh di situ semuanya, besar tungkunya. Terus dinyalakan api, dimasukin air. Apinya besar, dia umek, dia mendidih. Sampai ke atas, orang-orang ikut ke atas.
Udah mau bleber, udah mau keluar, dimatikan lagi apinya, balik lagi ke dasar tungku itu, dinyalakan lagi sampai umat ke atas lagi, terus dia digodok, direbus. Rasul bertanya siapa dia, belum dijawab, didatangkan lagi ke tempat yang lain. Di tempat terakhir ini Rasul SAW melihat ada seorang dia berenang bukan di air biasa, tapi air darah, lautan penuh dengan darah. Dia berenang karena dari tengah lautan darah ya, jijih, amis. Dia renang ingin ke tepi pantai menyelamatkan dirinya. Sudah renang, udah mau sampai ke tempat pinggiran di tepi pantai, ada orang dari pantai itu, dari pasirnya, dari tepi pantai itu bawa batu dilempar orangnya. Ketika dilempar, dia kembali lagi ke tengah lautan darah itu. Udah nggak dilempar lagi, dia balik lagi. Udah mau sampai dilempar lagi, terus sampai hari kiamat. Setelah tanya siapa dia, barulah dua orang tadi malaikat menceritakan kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang pertama yang engkau lihat dia ditusuk pakai besi dari mulutnya sampai tembus ke lehernya dan ditusuk-tusuk seperti itu, dia adalah orang yang pendusta ketika di dunia. Dia pernah berbohong dengan satu kali bohong saja, tapi bohongnya ini viral di media sosial, di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube. Dusta dia hanya untuk konten biar viral. Terus dustaan dia cuma satu saja, bohong dia, tapi tersebar seluruh penjuru dunia, dari barat sampai timur dia tahu dia bohong, dan bohongnya tersebar kemana-mana, doktrinnya itu menyebar. Maka dia dihukum dengan tusukan besi sampai menembus lehernya. Karena apa? Mulutnya itu bohong. Yang kedua, yang kau lihat dia dijatuhin atau dilempar pakai batu kepalanya sampai dia menggelinding pecah, dia adalah orang yang telah Allah berikan rezeki berupa Al-Quran. Dia bisa baca Al-Quran, dia bisa mengkaji Al-Quran, tapi dia meninggalkan Al-Quran itu demi apa? Mencari sesuatu yang sangat remeh di dunia ini, harta. Dia meninggalkan Al-Quran, dia tidak mau sholat malam di tengah malam, dia tidak mau mengamalkan Al-Quran, padahal dia sudah tahu Al-Quran itu. Maka Allah SWT menghancurkan kepalanya. Karena apa? Al-Quran ini udah sangat mulia Pak. Kalau udah baca Quran jangan ditinggalkan tuh, jangan ditinggalkan. Kalau udah paham jangan dilanggar ya. Kita berusaha semangat untuk mengaplikasikan inti-sari dalam Al-Quran Karim di kehidupan hari-hari, kehidupan sehari-hari. Ya, yang ketiga yang kau melihat dia direbus, ditungku, telanjang bulat. Ya, siapa mereka kira-kira? Para pezina. Betapa banyak zaman sekarang Pak, mau zina itu gampang banget. Sekarang malah ada aplikasinya itu untuk mencari pasangan hidup. Nah, ada aplikasinya, subhanallah. Saking mudahnya. Sekarang itu pintu zina itu gampang banget, mudah banget. Ya. Subhanallah, semoga anak-anak kita terjaga dari perbuatan zina yang sangat kecil itu, amin ya rabbal alamin. Ya, terakhir yang kau lihat dia berenang di lautan darah sampai ke tepi pantai, dia dilempar batu sampai dia kembali lagi. Mereka siapa kira-kira Pak? Mereka adalah orang-orang pemakan riba, pemakan harta riba. Riba niku nopo? Riba niku detail penjelasan fikih ya. Tapi yang paling nampak itu seperti ini. Mas, saya mau utang berapa? 1 juta. Ya udah. Tapi nanti kamu balikinnya 1.100.000 ya. Ya, siap. Itu riba namanya. Lebihnya itu. Makanya kalau disyaratkan itu jangan mau. Dan pembahasan riba itu detail di fikih. Makanya sangat disarankan untuk mengkaji fikih. Ya, riba itu dosa besar. Bahkan Rasul mengatakan dosa lebih besar daripada zina kepada ibunya. Zina udah dosa, zina sama ibunya lebih dosa lagi, dan riba lebih besar dosa daripada zina dengan ibunya. Kalau orang sudah pemakan riba, dia pengkonsumsi riba, dia hidup dengan riba semuanya, baju pakai riba, mobil pakai riba, makan pun pakai riba, subhanallah. Maka apa? Izinkan, iklankan, beritahu kepada mereka bahasanya peperangan dari Allah sudah dimulai. Susah. Kalau Allah sudah menantang perang kita nggak mungkin menang. Ya, jadi riba ini pembahasannya luas.
Dan sampai sekarang gampang membuatan riba. Anak-anak itu buka YouTube, tiba-tiba muncul aplikasi kamu bisa pinjam sepuasnya sekian. Ribanya cuma sekian persen. Kalau diklik, kita sering terjatuh. Nah, jadi hati-hati masalah riba. Dan itu betul perlu dikaji agar untuk bisa menyelamatkan tadi dunia ini sebelum di akhirat nanti, gitu. Nah, ini adalah persaksian Rasulullah SAW. Mereka di alam barzah sedang disiksa. Ada yang ditusuk mulutnya sampai lehernya, ada yang dihancurkan kepalanya, ada yang direbus, ditungku, ya, dia telanjang bulat mereka para bezina, ada yang dia ditenggelamkan di lautan darah yang tidak akan sampai. Dan ini semuanya dilakukan sampai hari kiamat nanti ditegakkan. Ribuan tahun itu, subhanallah. Dia itu di alam barzah, Pak Bu. Berarti menunjukkan bahasanya di alam barzah itu ada azab. Dan kita berlindung kepada Allah SWT agar Allah menyelamatkan dari azabnya alam barzah, ya rabbal alamin. Baik, di antara di samping ada azab juga ada nikmat. Ada nikmat. Kalau kita sukses dari fitnah kubur tadi, bisa menjawab pertanyaan munkar nakir, maka kita akan mendapatkan nikmat sangat besar sebelum nikmat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmatnya apa, Pak Bu? Alam kubur itu kan paling kuburannya luasnya 1 meter kali 1 meter nggih? 1 kali 2. Dalamnya 1,5 ya. Itu kalau kita mendapatkan nikmat dalam kubur, maka Allah menyuruh malaikat untuk membentangkan kuburan itu seluas-luasnya. Nah, kalau belok kanan dia sampai ujung timur, kalau belok kiri sampai ujung barat, ke depan selatan, utara, luas sekali. Jadi dia itu bisa piknik kemana-mana, bisa berkunjung kemana-mana, bisa ngopi kemana-mana. Subhanallah. Itu salah satunya. Belum lagi nanti dia bisa berjumpa dengan teman-teman lamanya. Contoh nih, saya mati, amin ya rabbal alamin, saya sukses di fitnah kubur. Alhamdulillah jamaah Sumber Harum ternyata ketemuan di sana, udah meninggal dunia semuanya nanti. Ternyata alhamdulillah sukses semuanya di fitnah kubur. Nggak ada yang gagal, kita bisa berjumpa bareng, bisa ngobrol, bisa ngopi, ya itu terjadi. Bahkan kita itu akan menunggu-nunggu teman-teman kita yang belum meninggal dunia. Ada sebuah riwayat, ini di dalam kitab Ar-Ruh punya Al-Imam Ibnu Qayyim. Kitab Zuhud Waraqaik punya Ibnu Mubarak. Saya cantumkan itu. Jadi di sana itu disebutkan di sini bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia nanti yang dia selamat dalam kubur, mereka itu ngopi-ngopi bareng. Nah, ketika ada orang meninggal dunia baru dikubur, baru masuk ke alam barzakh, maka dia tahu, fulan, sini. Nah, tanya kabarnya gimana di dunia, gimana fulan udah nikah belum, gimana fulan udah beli mobil belum, gimana fulan, ngobrol. Ketika ditanya, di mana fulan? Ternyata fulan ini udah meninggal dunia. Dia pun mengatakan apa? Fulan udah mati. Loh, kok kita nggak dapat, nggak menjumpai? Berarti dia sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi sangat besar ya nikmat dan azab di alam kubur itu. Nah, maka Rasul bersabda apa? Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu fa innahum yub'atsuna fi akfanihim wa tazawaruna fi akfanihim. Jika salah satu di antara kalian mengkafani saudaranya ketika meninggal dunia, maka perbaguslah. Kenapa? Karena nanti dia itu akan saling berkunjung dengan teman-temannya di alam barzakh. Subhanallah. Nah, itu berjumpa dalam barzakh. Yang kedua, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah SWT dalam barzakh juga bisa berjumpa dengan orang yang masih hidup. Tapi berjumpanya lewat mimpi. Pernah mimpi menombotan sama orang yang sudah meninggal dunia. Itu benar tuh. Itu benar. Contoh nih, saya mimpi, ternyata saya ketemu sama kakek saya. Di dalam mimpi kakek saya banyak cerita. Contoh, kayak ngapain aja di dalam barzakh? Alhamdulillah saya begini, itu benar. Jadi kalau kita bermimpi ketemu orang tua kita, misal kita tanya, "Mak, gimana keadaannya dalam barzakh?" "Alhamdulillah, Nak, Allah muliakan saya karena sebabmu kamu belajar agama." Itu benar. Jadi orang sudah meninggal dunia itu mungkin dia berjumpa dengan orang yang masih hidup dalam mimpinya.
Dalam mimpi loh ya. Dalam mimpi. Kalau kayak gini enggak, dalam mimpi. Nah, ketika mimpi dia bertemu, ngobrol bisa, ya, bisa ngobrol, bisa cerita. Nanti ketika dia bangun, orang masih hidup ini, maka nyawanya dimasukin lagi ke jasadnya. Sementara yang sudah meninggal dunia, enggak dimasukin lagi, kembali lagi ke alam barzaknya. Dan ini diceritakan dalam Al-Quran Karim. Al-Quran sudah ada. Allah mengatakan apa? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala memegang jiwa-jiwa orang ketika matinya, wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa orang yang belum mati di dalam tidurnya. Jadi orang kalau udah mati nyawanya sama Allah. Kalau orang belum mati nyawanya juga sama Allah kalau lagi tidur. Maka tidur itu dikatakan mati enggak? Iya. Nah, kita itu lagi tidur mati. Makanya kalau kita bangun tidur, kita harus bersyukur, alhamdulillahi alladzi ahyana ba'da amatana. Ya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kembali setelah kita matiin tadi. Makanya namanya mati kecil. Nah, kalau yang di alam kubur mati besar. Nah, itu bahasa Arabnya. Jadi Allah memegang ruh ketika orang lagi mati dalam tidurnya. Allah juga memegang ruh yang sudah mati dalam barzahnya. Terus Allah mengatakan apa? Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Terus mereka berjumpa tuh dalam mimpinya di dunia mimpi. Nah, ketika sudah selesai, maka yang udah mati di alam kubur Allah pegang lagi, terus yang sebelum mati Allah lepaskan kembali ke jasadnya. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan sesungguhnya ruh orang yang masih hidup dan ruh orang yang sudah mati bisa berjumpa di mimpi. Mereka sering bertanya sesuai apa yang Allah kehendaki. Tanya apa saja, ya. Dah selesai. Dah selesai. Terakhir ada satu kisah. Kisah ini terjadi di zaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Ini diceritakan dalam kitab Ruh punya Ibnu Qayyim. Ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais. Thabit bin Qais. Ini saya ceritakan di sini, saya tulis. Ya. Thabit itu seorang pasukan peperangan, dan dia mati di medan perang. Dia memiliki baju besi yang sangat indah, baju besi untuk perang. Ya. Setelah terbunuh, ada seorang laki-laki yang melewati jenazahnya. Terus dia mengambil baju besi miliknya. Tatkala ada seorang laki-laki dari kaum muslimin yang sedang tidur, tiba-tiba dia bermimpi. Ada orang nih masih hidup dari kaum muslimin, tidur, dia bermimpi melihat Thabit bin Qais. Thabit kan udah mati. Bermimpi dia. Ini menunjukkan bertemu antara nyawa yang masih hidup dan nyawa yang sudah mati. Terus ketika bertemu, Thabit ini ngobrol, dan dia mengatakan kepada orang yang masih hidup itu dalam mimpinya. Dia mengatakan apa? Aku akan berwasiat kepadamu, dan jangan sampai kamu mengatakan ini hanya mimpi belaka, sehingga kamu akan mengabaikannya. Ini bukan sekedar mimpi maksudnya. Ini wasiat beneran, tolong disampaikan ya, laksanakan ya, gitu. Nah, jangan menganggap ini hanya sekedar mimpi ya. Nah, apa wasiatnya? Dia bercerita, ketika aku terbunuh kemarin, ada seorang yang melewatiku dan dia mengambil baju besiku. Dia tahu dia rumahnya di tempat yang paling jauh dari manusia, di pelosok sana, dan di kemahnya ada kuda. Ini ciri-cirinya. Datangilah Khalid bin Walid, panglima pasukan perang, pemimpinnya. Kamu datangi besok Khalid bin Walid dan minta sama beliau untuk mengambil baju besi itu dari orang yang ngambilnya. Lalu jika kamu sudah sampai ke kota Madinah, maka tolong sampaikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat itu beliau lagi jadi presiden. Sampaikan kepada beliau bahwasanya Thabit bin Qais punya hutang kepada fulan. Hutangnya sekian, tolong lunasin dong, gitu. Subhanallah. Setelah orang tadi terbangun, dia kaget. Ini mimpi benar nih. Akhirnya beliau pun datang kepada Khalid bin Walid. Dia cerita, Khalid, Thabit bin Qais itu berwasiat begini-begini. Datangi orang yang mengambil baju besinya. Khalid langsung nyuruh orang untuk mengambil baju besi itu. Benar. Ada orang di pelosok sana, dia ada kuda di rumahnya, dan dia ngambil baju besinya, diambil tuh.
Terus dia juga datangnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sabit bin Qais berpesan, dia punya hutang sekian kepada fulan, dilunasi beneran. Subhanallah. Ini bukti bahwasanya apa? Orang yang sudah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup dalam mimpinya bisa berjumpa. Bukan berarti bahwasanya nanti kalau saya bertemu dengan kakek saya dia berwasiat boleh dong Ustaz? Enggak. Ini hanya khusus untuk Sabit bin Qais. Kalau kita enggak, kalau kita enggak berlaku itu. Itu hanya untuk Sabit bin Qais untuk mengisbatkan bahwasanya orang yang meninggal dunia itu bisa berjumpa dengan orang yang belum meninggal dunia dalam mimpinya. Semoga Allah SWT memberikan kita keteguhan dalam agamanya. Semoga Allah memberikan kita istiqamah di atas agamanya. Semoga Allah memberikan kita husnul khatimah dan kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nabil adzan.